Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afifah Nur Hasanah dengan NPM 1062103 dari kelas 1 TRPLA. Di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang uji validitas serta untuk memenuhi tugas mata kuliah pengolahan data elektronik. Materi yang kita akan bahas di sini yaitu pertama pengertian uji validitas, jenis uji validitas, serta contoh kasus dari uji validitas itu sendiri. Sebelumnya, di sini saya ingin menjelaskan apa itu arti dari uji validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Itu menurut Azwar di tahun 1986. Selain itu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Itu menurut Chopper dan Snyder dalam Zulganet di tahun 2006. Jadi, uji validitas itu sendiri adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Instrumen dikatakan valid apabila menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Itu menurut Sugiono di tahun 2004. Dengan demikian, instrumen yang valid merupakan instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur apa yang hendak diukur. Dengan kata lain, uji validitas ialah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi atau konten dari suatu instrumen dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Itu menurut Li dan Puji di tahun 2008. Validitas dibagi menjadi 3 macam, yaitu validitas konten atau isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Berikut ini jenis dari validitas itu sendiri. Yang pertama, validitas konten atau isi. Validitas konten atau validitas isi fokus memberikan bukti pada elemen-elemen yang ada pada alat ukur dan diproses dengan analisis rasional. Saat alat ukur diuraikan dengan detail, maka penilaian akan semakin mudah dilakukan. Validitas konten dinilai oleh ahli. Contoh, elemen yang dinilai dalam validitas konten adalah definisi operasional variabel, representasi soal, jumlah soal, format jawaban, skala pada instrumen, penskoran petunjuk pengisian instrumen, waktu pengerjaan, populasi sampel, serta tata bahasa, tata letak penulisan. Lalu setelah melakukan uji validitas konten kepada ahli, kemudian instrumen direvisi sesuai saran atau masukan dari ahli. Instrumen dinyatakan valid secara konten tergantung dari ahli. Revisi masih perlu dilakukan hingga ahli benar-benar menerima instrumen tanpa perbaikan lagi. Itu menurut Frankel, Whelan, dan Hyun di tahun 2012. Lalu yang kedua, validitas konstruk.
Validitas konstruk fokus pada sejauh mana alat ukur menunjukkan hasil pengukuran yang sesuai dengan definisinya. Definisi variabel harus jelas agar penilaian variabel konstruk mudah. Definisi tersebut diturunkan dari teori. Jika definisi telah berlandaskan teori yang tepat dan pertanyaan atau pernyataan item soal telah sesuai, maka instrumen dinyatakan valid secara validitas konstruk. Itu menurut Frankel, Whelan, dan Hyun di tahun 2012. Kemudian yang ketiga, validitas kriteria. Validitas kriteria fokus pada membandingkan instrumen yang telah dikembangkan dengan instrumen lain yang dianggap sebanding dengan apa yang akan dinilai oleh instrumen yang telah dikembangkan. Ada dua jenis validitas kriteria prediksi dan validitas kriteria bersamaan atau konkuren. Itu menurut Frankel, Whelan, dan Hyun di tahun 2012. Perbedaan kedua uji validitas kriteria tersebut terletak pada waktu pengujian instrumen dengan kriterianya. Lalu hasil dari uji instrumen dan kriterianya kemudian dihubungkan dengan uji korelasi. Nah, berikut ini rumus korelasi untuk mencari koefisien korelasi hasil uji instrumen dengan uji kriterianya. Bisa dilihat di bawah ini merupakan rumus korelasinya. RXY itu artinya koefisien korelasi. N itu jumlah responden, XI skor setiap item pada instrumen, dan YI skor setiap item pada kriteria. Jadi, nilai koefisien ini disebut sebagai koefisien validitas. Dan itu menurut Frankel, Whelan, dan Hyun di tahun 2012. Nah, berikut ini merupakan contoh studi kasus dari uji validitas itu sendiri, yaitu seorang mahasiswa melakukan penelitian dengan menggunakan skala untuk mengetahui atau mengungkap prestasi belajar seorang. Kuesioner terdiri dari 10 item dan menggunakan skala Likert, yaitu 1. Sangat tidak setuju, 2. Tidak setuju, 3. Setuju, dan 4. Sangat setuju. Setelah kuesioner diisi 12 responden, diperoleh data sebagai berikut ini. Nah, pada slide ini terdapat 12 responden serta masing-masing skor itemnya juga dan skor totalnya serta jumlahnya di bawah ini. Dari tabel berikut dijelaskan diperoleh korelasi bivariat persuan antara skor item dan skor total untuk masing-masing item jika digunakan tingkat signifikansi atau level of significance. A itu sama dengan 0,05 atau 5% dengan uji dua sisi, dan N 12 maka titik kritisnya adalah 0,576. Lalu terlihat bahwa item 1,9 dan 10 kurang dari 0,576 sehingga dapat disimpulkan bahwa item 1,9 tidak valid dan jika perlu item tersebut diubah atau dibuang asalkan tidak mengurangi arti kuesioner secara kesatuan.
Nah, di slide berikutnya ini terdapat tabel titik kritis untuk uji korelasi R-nya. Bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Baik, itu saja mungkin penjelasan dari saya tentang uji validitas. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan dari saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.